Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dari Lokal F dengan NIM 12050112674 akan mempresentasikan hasil kerja saya dan kelompok saya dalam mata pelajaran interpersonal skill yang berjudul menjalin hubungan baik. Sebelum itu, kita harus tahu menjalin hubungan baik itu apa. Hubungan baik antar sesama adalah di mana terjalinnya interaksi atau kaitan antara individu dengan baik. Hubungan antar sesama yang baik pastinya melibatkan berbagai norma-norma positif seperti toleransi, tolong menolong, dan lain-lain. Hubungan yang terjalin dengan baik akan memberikan dampak positif ke depannya bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya hubungan yang memberikan dampak negatif, seperti adanya egoisme dalam suatu hubungan, yang dimana dapat menyebabkan pertengkaran atau penindasan dan konflik yang memberikan kesan tidak baik atau tidak sehat dalam suatu hubungan tersebut. Ada beberapa tipe menjalin hubungan interpersonal yang baik. Yang pertama adalah hubungan keluarga, yang mana hubungan interpersonal yang dibangun oleh orang yang memiliki hubungan darah atau dihubungkan melalui pernikahan. Hubungan ini biasanya merupakan jenis hubungan interpersonal pertama yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang kedua ada hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan ini merupakan hubungan interpersonal tanpa syarat, yang dimana individu terlibat atas kemauan mereka sendiri, terlibat atas kemauan mereka sendiri, dan tidak ada formalitas dalam hubungan ini antara individu yang melibatkan menikmati kehadiran satu sama lain. Yang ketiga yaitu adalah hubungan romantis. Hubungan romantis ini merupakan hubungan interpersonal yang ditandai dengan adanya perasaan ketertarikan atau gairah, keintiman, kepercayaan, dan bisa juga rasa hormat. Individu yang terlibat dalam hubungan romantis umumnya ini terikat satu sama lain yang memiliki ikatan khusus. Yang keempat adalah hubungan kerja atau hubungan profesional, yang dimana hubungan interpersonal yang terjalin karena berada dalam organisasi atau suatu komunitas yang sama, yang individu yang terlibat di dalamnya ini bisa juga tersebut dengan rekan kerja atau kolega. Yang kelima adalah hubungan platonik, yang dimana hubungan antara dua individu tanpa perasaan intim pada satu sama lain. Hubungan ini dapat ditemukan pada orang-orang yang berhubungan sebatas kenalan atau pertemanan biasa tanpa ada ketertarikan satu sama lain. Ada beberapa cara menjalin hubungan yang baik. Yang pertama yang kita belajar untuk menghargai. Pada dasarnya itu hal yang biasanya terjadi, yaitu semua orang yang ingin untuk dihargai tanpa memperdulikan sebagaimana orang yang berpangkat atau tidak, dari kalangan orang miskin atau misalkan dari golongan kaum orang kaya, sesama agama ataupun tidak sesama agama, atau sesama suku atau berbeda suku, semuanya itu ingin dihargai secara proporsional. Yang kedua yaitu belajar untuk menghormati. Sama halnya poin yang pertama tadi, setiap orang itu menunjukkan sikap selalu ingin dihormati. Oleh sebab itu, janganlah kita hanya menghormati orang-orang kebetulan dia punya jabatan atau dia mempunyai kedudukan. Kita seharusnya merasa perlu menghormati orang lain. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik atau memiliki kepribadian baik dan patut untuk dicontoh. Yang ketiga yaitu suka tolong menolong. Karena
Karena ini adalah suatu perbuatan yang sangat mulia, di mana kita berada di posisi yang memiliki arti, di mana orang melalui tindakan positif yang kita lakukan dalam membantu menyelesaikan permasalahan orang lain, dan itu tanpa pamrih. Dan selanjutnya, mau mengerti atau peduli. Jadi perilaku mau mengerti atau pada keadaan orang lain, pada dasarnya tersebut ke dalam perbuatan sangat terpuji dan sangat mulia. Karena sebab orang yang mampu menumbuhkan sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang besar dan hati nurani yang terdalam, dimana dalam artian tidak mudah untuk memiliki sikap ini, karena sikap ini merupakan sikap yang dimana kita harus mengerti orang lain. Yang kelima yaitu mau memberikan pujian. Jika kita berada di posisi yang dimana kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang dan dia memperoleh hasil yang bagus, diperoleh karena hasil kerja keras dan kejujuran, maka sebaiknya kita tidak ragu untuk memberikan pujian terhadap mereka. Karena dengan penuh keikhlasan tanpa rasa gengsi satu sama lain, serta turut berbangga atas prestasi tersebut dan menjadikannya suatu hal yang sangat patut untuk dicontoh. Yang keenam itu adalah mau memberikan motivasi. Jika kita dituntut mampu memberikan pujian terhadap orang lain, teman kita yang berprestasi, maka untuk menjadi pribadi yang lebih baik seharusnya kita juga harus berusaha untuk mampu memberikan motivasi kepada teman kita yang tidak berhasil atau menuai kegagalan dalam usaha mereka. Yang ketujuh yaitu menjalin komunikasi secara teratur. Maksud di sini dia itu berupa koneksi, hal yang sangat berharga, karena hubungan dengan orang lain bisa memberikan dukungan, menghilangkan stres, dan dia juga menjaga keintiman emosional kita. Untuk itu tidak ada salahnya untuk menjalin komunikasi yang secara teratur dengan orang-orang yang dianggap sebagai support system, mau itu dia orang yang teman kita yang lama atau orang-orang yang kita kenal sebelumnya. Yang kedelapan itu adalah lebih terbuka. Saat berkomunikasi sudah terjalin secara teratur, cobalah untuk lebih terbuka. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan atau menceritakan hal-hal yang mengganggu pikiran. Hal ini membuat orang-orang yang terdekat merasa dihargai dan lebih nyaman. Dengan begitu, koneksi yang terbentuk antara kedua belah pihak menjadi lebih kuat dan menjadi lebih lama untuk menjalin hubungan tersebut. Yang kesembilan, jadilah pendengar yang baik. Apabila sudah lebih terbuka, langkah selanjutnya jadilah pendengar yang baik orang-orang terdekat. Mungkin juga hal yang ingin diceritakan, jadi jangan hanya fokus pada masalah kita. Saat mereka bercerita, dengarkanlah dan usahakan kita memberikan tunjangan atau kritik atau bisa kita menjadi pendengar yang baik, karena membuat mereka merasa nyaman untuk bercerita sama kita. Hal ini bisa memberikan dampak baik untuk hubungan kita ke depannya. Ada beberapa tahap menjalinkan hubungan komunikasi antar manusia. Tahap pertama, ya ini dahulukan dulu bahasa basi kita. Yang kedua, tahap dimana dua orang membicarakan sesuatu. Yang ketiga, ya ini menyatakan gagasan atau pendapat kita. Yang keempat, yakni tahapan hati atau perasaan atau emosional. Yang kelima yaitu hubungan puncak. Selanjutnya itu hubungan dalam menjalin komunikasi antar manusia.
menjalin hubungan komunikasi di kehidupan manusia merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan eksistensi dalam bermasyarakat, terutama dalam kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari antar manusia, sebab hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, terutama ketika hubungan antar pribadi itu mampu memberikan dorongan kepada mereka tertentu berkaitan dengan perasaan, pemahaman, informasi, dan dukungan yang mempengaruhi citra diri orang serta membantu orang untuk memahami orang lain. Selanjutnya itu ada karakteristik menjalin hubungan dalam komunikasi antar sesama manusia. Jadi manusia ini pada umumnya membutuhkan teman atau untuk berinteraksi dan memberikan makna bagi kehidupan mereka, utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ada beberapa kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui hubungan persahabatan atau friendship, mempertahankan hidup kayak survivor dan melawan kesendirian atau loneliness bisa, dan memperoleh pengakuan diri dan menumbuhkan kembangkan kemampuan individu antara sesama manusia. Karakteristik menjalin hubungan dan komunikasi ada beberapanya. Yang pertama, mempertahankan hidup atau survival. Dia ini adalah manusia bahkan hewan hidup bersama untuk tujuan protektif. Manusia hidup bersama untuk mengurangi rasa takut mereka atas keadaan mengancam atau threatening. Yang kedua yaitu menghindari kesendirian atau loneliness. Dia ini adalah teman karena hidup sendiri merupakan manusia membutuhkan teman-teman hidup sendiri merupakan hal yang tidak menyenangkan. Kesendirian itu muncul secara otomatis, namun lebih disebabkan oleh ketidakpuasan atau kebutuhan psikis atau terlalu overthinking terhadap sesuatu hal. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk dihargai atau need for approval. Dia ini menghasilkan perilaku yang menginginkan agar orang lain menyukai diri kita dan tidak melakukan penolakan. Kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan atas penghargaan positif. Kebutuhan untuk dihargai merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat ada penilaian sosial dan kebutuhan akan kepastian manusia membutuhkan tahapan feedback dari orang lain. Dia ini membentuk hubungan persahabatan atau friendship untuk memperoleh tanggapan atau mereduksi ketidakpastian terhadap bagaimana seharusnya kita berperilaku. Jadi perbandingan pengalaman antara individu dapat pula membantu dalam meletakkan tanggapan emosional dan perspektif yang sebenarnya. Yang kelima itu perkembangan pribadi. Perkembangan pribadi ini adalah hubungan yang dekat menjadi media memberikan dan menerima yang memungkinkan untuk perkembangan tiap individu yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jadi nilai-nilai utama menjalin hubungan baik itu, yang pertama harus adanya kepercayaan. Karena ini merupakan nilai dasar hubungan seseorang yang dipenuhi oleh rasa curiga tidak dapat diajak membangun mimpi bersama. Jika kita terus-menerus mengkhawatirkan atau akan komitmen, pasangan sulit untuk merasa nyaman dengan kita. Yang kedua yaitu mempunyai keyakinan satu sama lain. Ketika kita mengenal seseorang dengan baik,
dalam waktu lama, wajar jika kita tidak punya keraguan terhadap mereka. Kita belajar cara-cara pola pikir pasangan, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu ada etos kerja yang baik. Semakin besar keinginan kita untuk bekerja dalam hubungan, maka hal itu semakin mudah jenis pekerjaan yang kita dapati karena hasil dari etos kerja kita yang baik. Menurut yang selanjutnya yaitu ada persahabatan, di mana menemukan nilai utama hubungan tidak selalu memberatkan kita. Kita perlu menikmati bersama dengan pasangan dan menghabiskan waktu bersama. Pasangan yang bahagia tahu akan hal itu dan mereka akan menjaga keceriaan dan tawa kita. Yang selanjutnya ada loyalitas atau kesetiaan lebih dari sekedar komitmen kepada pasangan. Artinya kita juga menunjukkan kesetiaan saat sedang stres, ini mana kita lagi terpuruk, yang mana itu bisa terasa sulit dan berlawanan dengan intuisi dalam hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada tanggung jawab. Kita cenderung lebih mudah membela diri di saat segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita mengalami tekanan, otak dapat mengeluarkan banyak alasan untuk membuktikan kita tidak bersalah. Naluri tersebut mungkin bisa berguna saat ada yang tidak beres di kantor, namun kita tidak dapat melakukan hal dalam hubungan. Daripada bersikap defensif, carilah hal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menumbuhkan hubungan antar manusia. Yang pertama, faktor-faktor menumbuhkan antar manusia ini, hal yang tidak terlupakan dalam hubungan antar manusia adalah bagaimana komunikasi dilakukan. Ini bukan berarti makin sering melakukan komunikasi dengan orang lain makin baik pula hubungan. Bila dalam hubungan berkembang sikap curiga, maka hubungan itu tidak akan bertahan lama. Faktor yang dapat menumbuhkan dengan lainnya adanya sikap percaya, sportif, sikap terbuka. Yang pertama ada percaya atau trust, yaitu faktor terpenting untuk melakukan komunikasi atau menjalin hubungan dengan orang lain, karena menumbuhkan sikap saling percaya. Bila kita mempercayai seseorang, sudah pasti orang itu akan mempercayai kita, karena percaya akan menentukan efektivitas komunikasi kita antar sesama manusia.